Mahalnya mahar politik itu yang menjadi bahasan kita di kesempatan kali ini di Fokus Terkini TVRI, masih bersama saya Ardianto Wijaya dan sejumlah narasumber, Bang Ensat, Bang Jerry, Bang Fahri Hamzah, dan Bang Habibur Rahman bergabung via daring, serta Bu Loli dari Bawaslu. Sebelum saya akan ke Bu Loli minta pendapat, Bang Fahri akan menambahkan terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan Bang Jerry. Ya itu tadi. Ini mungkin kita anggap pelajaran ya. Karena peristiwanya sudah terjadi dan kita anggap aja ini sudah selesai. Tapi di seluruh dunia itu tantangan paling besar negara dalam transisi demokrasi itu adalah bagaimana mengatur pembiayaan politik secara transparan, secara baik, sedemikian rupa sehingga pertarungan bagi kekuatan-kekuatan politik itu menjadi fair begitu ya, dan tidak banyak dalam politik ini dan dalam pemilu ini masuk ke darah-darah yang tidak halal begitu, yang itu sebenarnya cikal bakal dari pembentukan negara yang dikelola dari belakang layar, tidak dikelola di ruang publik. Nah, ini sebenarnya teori yang sudah kuat sekali gitu. Jadi momen ini, dan memang ini kan kasusnya kecil, kalaupun kita kelola relatif masih bisa dikelola, sebab 50 miliar itu kan sebenarnya 2 perusahaan itu udah selesai sebenarnya kan. Kalau nggak salah setiap perusahaan itu kan berapa, 25 miliar atau berapa itu satu perusahaan. Kira-kira ya gampang lah kalau. Tapi ada yang lain yang pasti lebih banyak itu loh, kepada orang-orang. Ini kita baru bicara ngomong gubernur, bagaimana nanti capres. Capres itu pasti gila-gilaan yang begini. Nah kalau ada penyumbang-penyumbang seperti ini gitu ya, siasatnya kalau mau ya jangan pakai catatan gitu. Tapi yang lebih baik dan sebenarnya yang lebih penting adalah alangkah baiknya kalau mekanisme nyumbang itu betul-betul seperti yang ada dalam regulasi. Kalau kita mau memigrasi sistem kita seperti sistem Amerika, maka tidak ada batas privat menyumbang kepada calon. Itu tidak ada batas privat kalau Amerika ya? Kalau di Amerika itu privat mau nyumbang 2 juta dolar, 10 juta dolar, mau nyumbang 1 triliun dan sebagainya, itu urusan dia itu. Tapi kalau kita kan ada batasan. Kita ini dibatasi karena kita masih mengatur sistem pembiayaan politik mix, yaitu sebagian dikelola oleh sebagian melalui sumbangan partai politik berdasarkan perolehan suara, sebagian itu berasal dari swasta, yang menurut saya itu juga menciptakan yang tidak clear, sebab yang ditanggung oleh negara itu terlalu sedikit, sehingga kemudian yang diperlukan dari pihak swasta dan privat itu masih terlalu besar, sementara privat menyumbang juga nggak diatur apakah boleh mereka menyumbang terbuka. Makanya banyak PT hamba Allah itu kan, karena mereka takut menyumbang terbuka. Kenapa takut menyumbang terbuka? Khawatir calonnya kalah, nanti dia digencet habis pada saat lawan politiknya yang menang. Nah itu nggak boleh. Orang nyumbang nggak boleh menanggung resiko dari kekalahan kandidatnya. Baik. Ini mesti diregulasi. Nah mumpung ini ada Bawaslu dan kawan-kawan di KPU, baiknya coba ini diatur, ini ditilik gitu loh. Karena ini akan berulang lagi seperti yang terjadi di masa-masa yang lalu gitu. Baik. Saya akan langsung ke Bu Loli. Bu Loli, artinya ini tadi Bang Fahri katakan baiknya ini diatur secara jelas begitu. Bagaimana respon dari Bawaslu? Iya, terima kasih. Menarik diskusi kita ini ya. Jadi sebenarnya kalau melihat dalam Undang-Undang 7 2017, betul soal ketentuan dana kampanye itu sudah diatur dengan terang benderang. Misalnya kalau ada orang yang mau menyumbang dana kampanye melalui perseorangan, dia tidak boleh melebihi 2,5 miliar. Kalau itu perusahaan atau kelompok, maka dia tidak boleh melebihi dari 25 miliar. Tapi jangan lupa juga, sesungguhnya di pasal 327 itu juga sudah menjelaskan bahwa siapapun pemberi sumbangan itu dia harus mencantumkan identitas yang jelas. Sehingga nanti dalam prosesnya yang diawasi Bawaslu itu juga soal kesesuaian. Nah, dalam konteks ini sebenarnya menarik ya diskusi kita ini, karena ini harus menjadi pembelajaran ke depan. Bagi Bawaslu, soal mahar politik itu kan jelas diatur tidak boleh ya. Kalau kita lihat pasal 228 melalui Undang-Undang Pemilu dan di pasal 47 kalau Undang-Undang Pemilihan. Jadi memang baik yang memberi maupun yang menerima itu nggak boleh. Misalnya di pasal 228 itu jelas menyatakan partai politik dilarang menerima imbalan. Jadi tegas kalimatnya. Dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan.
Kemudian di ayat 4-nya, setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada partai politik. Jadi sebenarnya kalau kita bicara regulasi, dia kuat. Regulasi ini kuat. Yang ngasih juga akan dilarang, yang menerima juga dilarang. Batasan dana kampanye diatur, betul kata Bang Fahri tadi menyampaikan, aturan-aturan ini salah satunya emang untuk memastikan biaya politik itu bisa dipertanggungjawabkan secara terang benderang. Nah, prosesnya berjalan demikian atau tidak, itu yang kemudian menjadi refleksi kita. Hanya saja memang soal mahar politik ini menjadi keprihatinan kita. Karena jika mahar politik atau politik mahar ini terjadi, maka dia bisa terjadi penyimpangan demokrasi. Demokrasi yang bicara soal kepentingan untuk rakyat bisa jadi bergeser kepentingannya pada pemberi mahar, misalnya kayak gitu. Oke. Nah, untuk itu Bawaslu akan melakukan pengawasan dalam proses dana kampanye maupun kampanyenya. Baik, Bu Loli, ini kan pembelajaran bagi kita semua begitu, bagi partai politik, bagi publik juga. Artinya ke depan Bawaslu seperti apa? Apa yang akan dilakukan khususnya terkait dengan kasus ini juga, Bu Loli? Ya, dalam praktek yang sudah-sudah ya, soal mahar politik ini paling sulit untuk dibuktikan ya. Karena modusnya jadi tidak terdeteksi karena biasanya juga tidak mau orang bicara soal ini. Sulitlah kita masuk ke ranah ini. Bagi Bawaslu, kita diberi amanat untuk melakukan pengawasan terhadap proses kampanye maupun dana kampanye. Maka tentu saja saat ini menjadi orientasi Bawaslu adalah melakukan pencegahan sekuat-kuatnya dan penindakan sekuat-kuatnya. Dalam konteks pencegahan, Bang, jadi kami itu saat ini sedang sangat gencar misalnya untuk mengingatkan semua orang peserta pemilu, baik itu partai politik maupun perseorangan, untuk bisa melakukan tata cara ketika mereka berkontestasi sesuai dengan regulasinya. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh, itu kemudian kami ingatkan melalui himbauan-himbauan, baik melalui surat edaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, Bawaslu dalam konteks pencegahan juga berkolaborasi dengan banyak pihak. Dalam konteks ini misalnya dengan PPATK. Untuk memastikan nanti saat masa kampanye, juga saat pengawasan dana kampanye, memang semuanya bisa terang benderang. Supaya tidak menjadi beban juga. Kan orang saling bercuriga, bebannya tinggi untuk demokrasi kita. Yang ketiga, Bawaslu juga dalam konteks ini, ketika bicara soal penindakan, ini juga akan menjadi salah satu fokus kami, karena memang amanatnya di situ ya. Pencegahannya kuat, kolaborasi dengan banyak pihak. Penindakannya juga memang jika kemudian terpenuhi syarat formil dan material, maka kita tentu akan menindaklanjutinya. Baik, saya akan minta tanggapan dari Bang Habibur Rahman. Bang Habibur Rahman, tanggapan terkait dengan apa yang sudah disampaikan Bu Loli tadi. Silakan Bang Habib. Yang jelas mungkin perlu diklarifikasi ke Bu Loli, ini bukan soal mahar ya, kalau yang terkait dengan Pak Sandi, Pak Anies. Karena nggak ada kaitannya dengan penyerahan dana ke partai politik, tapi pembiayaan pemilu Pilkada DKI waktu itu. Jadi ini bukan soal mahar, tapi memang soal mahalnya biaya politik di sistem pemilu bebas ini, one man one vote ya, di tengah masyarakat yang belum sepenuhnya sejahtera. Karena itu ya, kalau sistemnya seperti itu yang pasti high cost. Ya. High cost di sisi lain kemampuan orang politisi untuk membiayai pasti terbatas, gitu kan? Karena itulah muncul biaya-biaya yang tak terjangkau oleh kebanyakan politisi Indonesia. Orang mau maju jadi gubernur, bupati, presiden, ya kan? Kalau orang biasa yang tak terjangkau angka-angka yang puluh-puluh miliar itu, gitu kan? Karena itu bagaimanapun baiknya peraturan, sampai saat ini kita belum membuat merumuskan peraturan yang dalam tanda kutip perfect. Pasti ada bocor sana sini. Kita nggak usah munafik lah. Gerindra partai yang disebut paling terbuka, mendapat penghargaan ya setiap tahun dari Komisi Informasi Publik, termasuk soal pendanaan dan lain sebagainya. Tapi sulit juga loh, sebetulnya dalam konteks memaksa transparansi pembiayaan. Misalnya ada orang yang bantu ya, dia tiba-tiba pasang bendera di suatu daerah. Itu auditnya gimana? Walaupun diatur dalam regulasi, tapi prakteknya hampir mustahil
Itu semua di-cover oleh regulasi-regulasi yang ada. Karena itu, kalau kita lihat Pak Sandi sudah terbuka, Pak Anies sudah terbuka, ya. Kita pikir nggak tepat kalau kita tetap menjudgment upaya ikhtiar yang dilakukan orang-orang pada saat itu sebagai sebuah kejahatan. Itu yang saya ingin katakan. Kalau perlu dibikin transparan, persoalannya kan soal transparan nggak transparan gitu loh. Tapi kalau kita pandang sebagai kejahatan, kita benar-benar itu melanggar banyak hal, melanggar azas praduga tak bersalah juga, ya kan, melanggar adab kita juga. Itu jelas-jelas kok tadi dikatakan kalau misalnya menang tidak dibayar supaya tidak terbebani, supaya tidak ada korupsi. Baik. Kurang lebih kan seperti itu. Gitu. Jadi nggak ada lah ya kita sebetulnya partai politik apapun, politisi manapun yang bisa benar-benar 100% kita penuhi ketentuan ini. Kita sama-sama ikhtiar, sama-sama cari ya solusi bagaimana mengatasi pembiayaan politik yang mahal itu. Jadi jangan seolah-olah kita bersih sendiri ya. Kita pandai sendiri, yang lainnya salah semua, nggak bisa begitu dalam berpolitik, gitu loh. Ini persoalan kita bersama, sama-sama kita cari solusi yang sampai saat ini harus kita akui belum selesai, belum ketemu solusi yang tepat. Karena apa? Karena nggak nyambung antara regulasi yang kita cita-citakan dengan sistem pemilu tadi, yang bebas banget seperti ini, gitu. Baik, Bang Habib, saya akan minta tanggapan dari Bang Jerry. Ini ikhtiar, kita mencari solusi gitu, dan kita belajar dari fenomena yang terjadi saat ini gitu. Bang Jerry, tanggapan Anda? Iya, dari fenomena atau kasus ini kan kita belajar bahwa memang biaya politik itu mahal, gitu ya. Dan kita punya aturan yang cukup terbatas berkaitan dengan itu ya. Lalu yang juga selalu kita persoalkan sebetulnya adalah apakah biaya politik itu dilaporkan secara jujur ya. Kan kalau lihat dari kasus ini ya, tadi disebut ada 92 M ya. Tapi catatan yang dilaporkan dulu itu sekitar 64 M, 65 lah pendapatan pemasukan dana kampanye dari Anies Sandi itu. Lalu yang kalau lihat dari tadi ini 60-an M itu dari Sandi aja. Dari Anies itu hanya sekitar 400 juta gitu. Ini kan agak banyak yang janggal sebetulnya kalau lihat itu ya. Apakah memang betul 62 M itu dari Sandi saja? Yang lain itu seperti apa gitu. Ini kan yang kita nggak tahu gitu. Nah, kalau ada perjanjian muncul seperti ini kan berarti ada pihak lain yang memberi sumbangan yang tidak masuk dalam catatan dana kampanye yang disampaikan oleh pasangan calon. Dan itu harus jelas begitu ya? Iya, semestinya dalam aturan yang tadi disebutkan oleh Bu Loli itu kan harus jelas siapa yang menyumbang. Nama-namanya, siapa yang menyumbangkan. Gitu. Berapa yang dia sumbangkan. Karena akan dicek sejauh mana. Misalnya begini, tadi Bu Loli bilang kenapa nama dan jumlah itu penting. Untuk di cross check, ini perusahaan dia nyumbang 25 M dia sanggup nggak sih gitu. Atau orang itu dia nyumbang 2,5 M sanggup nggak sih gitu. Nah itu lalu gini, memang kita harus atur betul ya. Maksud saya begini, kalau sumbangan dana kampanye itu memang nggak ada kewajiban calon untuk mengembalikan. Tapi mungkin juga Bang Fahri ya, karena pengalaman selama ini gitu ya, ya sekarang kontrak seperti itu dibuat gitu supaya ada jaminan bahwa kalau kalah itu ya ini uang harus kembali gitu. Kalau menang itu masih bisa dikompensasi dengan hal lain. Artinya tetap ada kontrak secara tertulis yang harus dibuat atau? Iya, kalau lihat sekarang kan begitu sebetulnya. Kontrak harus ada kejelasan ya, karena penyumbang kita itu tidak ada penyumbang yang sukarela gitu. Saya nggak terlalu yakin ya dalam pemilu atau pilkada kita itu ada penyumbang sukarela. Padahal dana kampanye itu harus disumbangkan sukarela. Tapi kan ada juga dari para pendukung begitu Bang secara sukarela. Oh iya. Gitu kan? Tapi dari para pendukung itu kan nggak banyak. Nggak banyak. Saya nggak yakin kalau ada yang mau menyumbang 25 M ya. Lalu itu diberikan cuma-cuma itu enggak. Jadi memang kita harus pikirkan lagi soal pendanaan pendanaan politik khususnya berkaitan dengan pendanaan kampanye. Tapi kan gini, memang setelah calon itu ada, berapa biaya kampanye, apa saja item-itemnya itu kan dibicarakan oleh dua pasangan calon ini dengan partai politik dan tim suksesnya. Nah,
saya kira yang terjadi antara Anies dan Sandi kan begitu ya. Ya. Setelah mereka bicara, kita mungkin punya kekurangan uang berapa gitu ya. Kemudian muncullah 5M ini, tapi jangan jadi beban saya sendiri dong gitu ya. Kalau kita kalah ini harus jadi beban sama-sama. Kira-kira kan begitu ya. Oke. Dan ini percakapan di belakang sebetulnya yang terungkap seperti tadi Bang Fakhri bilang, dia muncul keluar setelah surat ini beredar ya. Tentu surat ini keluar ini ada hubungannya dengan kandidasi politik 2024, sudah pasti ya. Oke. Sudah pasti itu. Ya, kita masih akan bahas, masih ada 2 segmen lagi terkait dengan tema kita, yakni mahalnya politik mahar. Usai jeda kami akan kembali masih bersama dengan narsum-narsum yang hadir secara langsung di Studio 4 dan juga secara daring. Tetaplah bersama kami.